Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Tani Cyber. Pada video kali ini saya akan share tentang bagaimana kita memonitoring jaringan dengan menggunakan Dedut. Dedut ini digunakan untuk memonitor aktivitas jaringan, perangkat, resource, atau device yang kita miliki yang terhubung ke jaringan kita. Misalkan untuk memonitoring PC, router, access point, dan perangkat-perangkat lainnya. Nah, perangkat ini nanti memonitoring berdasarkan sistem router OS ataupun SNMP atau yang lainnya. Apa yang bisa dimonitoring itu macam-macam nanti, termasuk seperti yang contoh ini. Nanti saya akan memonitoring apakah kondisi perangkat saya sedang up atau down, kemudian juga bisa memonitoring traffic jaringan yang ada atau traffic jaringan yang digunakan, seperti ini contohnya. Nah, Dedut ini nanti ada dua jenis ya. Yang pertama adalah Dedut server. Dedut server itu nanti digunakan atau diinstal pada router OS kita. Di sini saya sudah memiliki router OS. Kebetulan saya router OS-nya menggunakan yang versi 645. Jadi kalau kita lihat di package list-nya itu ada sudah terinstall Dedut server. Ini adalah Dedut server yang harus diinstal di router kita supaya nanti bisa kita gunakan. Kemudian yang kedua ada Dedut client. Dedut client ini nanti diinstal di PC atau di laptop kita yang akan digunakan untuk memonitoring jaringan kita. Nah, nanti bisa download teman-teman ya. Kita akan lihat seperti apa instalasi dan konfigurasinya. Ikuti terus video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di point to point, yaitu antena dari 90 derajat 45 atau sampai 50. Kan kalau misalkan seperti ini, saya akan membahas tentang sistem. Sekarang sudah stabil dia di 9. Bagaimana cara ngabsennya untuk siswa? Baik, langsung saja untuk mendownload dua OS ini. Kebetulan saya sudah memiliki ini Dedut servernya. Ini Dedut servernya, kebetulan saya menggunakan tipe tile, jadi saya sudah download Dedut 6.45 tile, kemudian ini ada Dedut installation untuk Windows-nya. Nah, ini download di mana? Itu downloadnya di mikrotik.com. Nanti teman-teman bisa download di sini, di mikrotik.com. Nanti bisa download di sini untuk dua aplikasi itu tadi. Di software, kemudian silakan di sini ada Dedut, kemudian di sini ada go to download page. Nah, kemudian kita sesuaikan saja, kita download saja Dedut server itu ada di sini. Ada ini yang untuk kliennya ada di sini, di general itu ada Dedut client, silakan download. Nanti kalau sudah di download ini hasilnya seperti ini, Dedut installation 645. Kemudian saya sudah download ini. Kemudian yang kedua, untuk servernya kita bisa install itu sesuaikan saja dengan prosesornya yang kita gunakan. Kebetulan saya menggunakan tile, jadi kita bisa download di extra package ini, nanti akan terinstall atau terdownload nanti ini Dedut tile.npk-nya. Nanti kita tinggal masukkan saja ini sesuai seperti biasa untuk instalasi package listnya. Kebetulan ini saya sudah selesai, sudah install. Kemudian selanjutnya kita akan install juga ini silahkan diinstal juga, diikuti saja, next gitu ya, diikuti saja sampai dengan selesai. Setelah itu di komputer saya ini, di laptop, kita tinggal buka saja untuk Dedutnya. Nah, ini adalah aplikasi Dedut clientnya. Kita tinggal konekkan saja, saya logout dulu. Kita tinggal konekkan saja untuk Dedutnya ini, arahkan ke server kita ya. Arahkan ke server kita, IP-nya berapa. Ini adalah server router yang sudah kita install Dedut servernya. Misalkan IP-nya katakanlah untuk router saya 10.10.1 misalkan ya. Nah, di sini portnya dibiarkan saja. Kemudian di sini ada user sama passwordnya. User sama password ini adalah user admin yang kira-kira memiliki akses terhadap Dedutnya. Perlu diingat mungkin teman-teman, setelah instalasi package di sini, untuk usernya kita bisa cek terlebih dahulu apakah punya akses terhadap Dedut servernya ini. Kalau kita lihat di sini, usernya saya punya satu saja, admin.
yang aksesnya adalah full. Nah, kita lihat di grup fullnya ini, di sini biasanya kadang kita tidak bisa untuk pertama kali instalasi itu di dedutnya ini biasanya belum tercontreng. Silakan nanti dicontreng terlebih dahulu supaya nanti di kliennya ini bisa memiliki akses terhadap dedut servernya ini. Ya, tuh, seperti itu. Itu yang pertama, yang dikonfigurasi adalah user aksesnya di sini. Kemudian yang kedua, di sini kan setelah diinstalasi itu akan muncul, setelah package-nya masuk, itu akan muncul di sini menu DUT ya. Nah, di sini kalau kita klik ada beberapa menu, ini cukup sederhana sih sebenarnya. Yang pertama adalah di sini ada namanya service. Di sini ada namanya setting. Setting, nah ini dia. Setting ini nanti di enable supaya nanti kliennya di sini itu bisa connect nanti. Ini tinggal di enable saja. Setelah di enable, ada satu lagi nanti yang di sini perlu dikonfigurasi di routernya, yaitu SNMP. SNMP itu digunakan untuk memonitoring jaringan ya. Di IP, di SNMP itu nanti tinggal di enable saja supaya nanti dedut kliennya itu bisa mengambil data-data ini, data-data SNMP yang sudah diaktifkan di sini ya. Untuk server itu saja sih yang harus dikonfigurasi. Oke, selesai. Nanti selanjutnya kita masukkan dulu admin sama usernya yang sudah kita konfigurasi tadi. Kemudian kita tinggal connect saja. Nah, setelah connect, kebetulan ini saya sudah setting beberapa ya network monitoring saya. Nah, di sini yang perlu mau saya jelaskan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan lain-lain. Ini kalau yang bentuknya kotak seperti ini adalah komputer atau router kita. Kemudian di sini ada map. Artinya map ini di dalamnya itu ada lagi perangkat yang bisa kita monitoring. Ya, seperti ini misalkan device. Di device saya memiliki banyak alat lagi di situ yang akan kita monitoring. Di lab komputer misalkan di sini saya juga memiliki beberapa ini belum saya sih. Nah, kalau ini adalah router utamanya kita. Ini ada router utama, kemudian di sini ada koneksi ISP atau ke IndiHome. Kemudian di sini ada koneksi yang kedua saya untuk yang ke dedicated dan saya masukkan semuanya ke router ini. Nah, bagaimana cara menambahkan ya? Di dedut ini sebenarnya ada fungsi. Untuk pertama kali biasanya ada di lokal ya, ada di ini ya. Di sini ada network map. Network map ini adalah topologi jaringan kita seperti apa. Pertama kali ketika ini masih kosong itu ada di lokal. Di lokal itu seperti ini tampilannya di awal itu. Nah, di sini ada fungsi namanya discover. Discover ini untuk menambahkan device-device yang akan kita monitoring. Di sini bisa scan by network. Kalau kita scan by network, maka nanti semua device yang memiliki IP di network ini nanti akan muncul dan akan banyak sekali. Makanya ini hati-hati ketika networknya di sini banyak yang di-scan, itu biasanya dia nyekennya agak lama. Ya, agak lama banyak. Makanya saya senangnya itu satu-satu aja, add device gitu ya. Bagaimana cara membuat seperti ini? Contoh ya, contoh misalkan ya, kita akan menambahkan device ya, sebuah device, kita bisa klik kanan saja, kemudian di sini pilih add device. Ya, add device. Kemudian kita tinggal masukkan saja IP, kalau kita ingat IP address-nya berapa yang akan kita tambahkan, kita masukkan saja di sini. Nah, ingat kalau router OS biasanya yang akan ditambahkan ini dia akan meminta password yang sesuai dengan router OS-nya. Ya, seperti itu. Nah, contoh misalkan saya ini aja deh, misalkan yang ini saya hapus gitu ya. Nah, ini kita akan menambahkan sebuah IP yang akan kita monitoring kondisinya. Kita bisa tambahkan add device saja, kemudian kita tambahkan 192 IP modem saya 1. Oke. Ya, ini dia. Jadi kondisi IP saya, kondisinya sekarang untuk tipenya ini kita pilih saja yang router saja ya. Oke, seperti ini kira-kira untuk menambahkan. Ini kondisinya berarti sekarang lagi on dan bisa di ping. Ini device-nya sudah kita tambahkan. Bagaimana kita menambahkan linknya di sini seperti yang ini?
Linknya kita tinggal add link di sini, kemudian setelah di add link nanti tinggal drag saja, tarik dari sini ke sini. Nah, kemudian di sini untuk device-nya kita bisa pilih device-nya by IP atau CCR. Kenapa ini by IP? Karena memang di sini belum disetting untuk device name-nya. Oke, speed-nya juga bisa. Cuma karena ini tidak ada tidak ada monitoring SNMP-nya, jadi kita cukup melihat linknya saja apakah down atau up, itu saja. Kalau sudah di finish. Nah, cara mengubah atau memberikan title pada perangkat yang ada di sini nanti bisa saja diklik seperti ini. Name-nya itu bisa kita ganti, misalkan ini adalah modem ya. Misalkan adalah modem IndiHome seperti itu. Kemudian kita oke saja. Maka di sini akan berubah modem IndiHome. Nah, untuk memunculkan IP address-nya seperti yang ada di sini, mungkin kita akan monitoring juga IP address-nya. Itu bisa klik kanan kemudian appearance ya. Di sini appearance kita bisa pilih, kita juga bisa mengganti untuk gambarnya di sini ya. Kita bisa mengganti untuk gambarnya. Image-nya kita bisa ganti juga di sini, misalkan sebagai router misalkan ya. Seperti ini. Nah, kemudian untuk mengubah IP, mengubah labelnya yang ada di depan tadi itu kita bisa klik label, kemudian ada device name di sini ya. Nah, yang ditampilkan ini adalah device name-nya. Kemudian kita tambahkan parameter lagi di bawahnya, di enter saja. Kemudian di sini ada insert variable dan kita bisa pilih first address-nya atau kolom. Kalau first address itu hanya IP yang pertama saja, 1. Kalau kolom itu biasanya dia menampilkan IP berapapun seperti ini. IP yang banyak ini akan ditampilkan dalam bentuk kolom ke bawah. Nah, kita pilih 1 saja karena di sini IP-nya cuma 1. Kalau sudah oke. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, ini kenapa merah? Ya, kenapa merah? Karena di sini mendeteksi mungkin di sini idle, tidak aktif untuk yang CPU. Kalau misalkan kita hanya membutuhkan monitoring linknya saja, itu CPU-nya nanti bisa kita matikan untuk servisnya. Di sini kan ada servis CPU. Atau kita ganti linknya saja ya. Ping aja ya. Kita bisa pilih ping aja, kemudian untuk CPU-nya kita matikan saja di sini. Oke, kondisinya. Oke, seperti itu ya. Karena kita hanya mendeteksi up down-nya saja. Oke. Jadi ini sudah selesai membuat seperti ini. Nah, bagaimana membuat seperti ini? Ada lagi misalkan ya saya punya device ya. Device kita kan banyak yang akan dimonitoring. Kalau misalkan ditampilkan di sini semua di core-nya itu akan terlalu banyak. Jadi kita akan bingung sendiri nanti melihatnya itu seperti apa. Maka dari itu nanti kita bisa buatkan namanya submap-nya. Nah, di sini untuk membuatnya coba saya delete dulu di sini. Saya remove aja dulu. Untuk membuat subnet ya, seperti ini ya contohnya ya. Misalkan kita mau klik lagi ke sini, itu di dalamnya ada network lagi gitu loh. Nah, kalau mau kembali ke depan itu bisa klik lokal gitu ya. Nah, bagaimana untuk membuat subnet ini? Kita bisa klik saja di sini untuk membuat submap ya. Nah, kemudian kita pilih new saja, kemudian kita klik membuat di sini AP ya, access point gitu ya. Finish. Oke, selesai. Nah, di submap ini nanti ya kita masuk dulu ke dalamnya. Di sini kita bisa ditambahkan seperti yang tadi, bisa add device satu persatu. Tapi kalau network kita banyak, kita bisa discover saja. Misalkan kebetulan saya punya device itu dengan IP di network 10.10.0 ya. /24. Kita akan discover ya, kita akan searching, maka dia akan melakukan scanning ya. Dia akan melakukan scanning semua perangkat-perangkat yang terhubung ke jaringan AP device dengan IP 10.001 tadi. Nah, ini sudah muncul beberapa device yang up sudah terdeteksi. Sini juga ada keterangan juga untuk memonitoring CPU-nya, kemudian memori sama disk-nya. Oke, ini semua network yang ada karena kita scanningnya tadi by network ya. Jadi semua perangkat yang on yang ada di network yang tadi kita scanning yaitu 10.000/24 nanti akan muncul semuanya di sini. Oke, ini sudah selesai. Jadi kita punya ada router ini ya. Kita punya router ini
router utamanya dengan IP 10.01. Yang ini adalah beberapa device yang terhubung ke 10.001 ini. Dan di sini sudah bisa termonitoring juga untuk TXRX-nya atau link akses link kapasitasnya ya di sini ya. Nah, seperti itu. Nanti tinggal kalau mau kembali ke halaman utama yang lokal, kita klik aja lokal di sini. Nah, ini udah selesai. Bagaimana kita menghubungkan dari sini ke router utama kita? Ke router utama nanti kita tinggal buat add link lagi, kita klik saja, masukkan ke sini. Kemudian untuk device-nya kita bisa pilih ini kebetulan masih 10.11 ya, karena namanya masih mungkin 10.001. Kemudian di sini untuk mastering type-nya kita bisa pilih SNMP. Ya, kemudian untuk ke sini yang mana, IP yang mana atau Ethernet yang mana yang akan kita koneksikan ke access point ini. Kebetulan di sini saya kasih label itu device ya. Jadi di sini IP yang 10.001 itu saya kasih label di Ethernet 8 device. Nah, speednya di sini kita bisa tentukan seberapa besar dia akan terkoneksi. Misalkan katakanlah untuk AP ini kita kasih jatah misalkan 50. Kemudian untuk tipenya di sini sembarang saja, ini hanya labeling saja, tapi bisa kasih gigabit atau fast Ethernet dan lain sebagainya. Ya, udah. Kalau sudah, inilah fungsi SNMP tadi yang diaktifkan di routernya ya, supaya kita bisa mendapatkan data-data dengan menggunakan protokol SNMP. Oke, kita finish saja, maka dia sudah memiliki koneksi seperti ini. Nah, kita sudah berhasil untuk membuat satu device submap ya, dimana submap ini nanti kalau kita sorot begini itu masih ada di dalamnya perangkat-perangkat yang bisa kita monitoring. Nah, kira-kira kalau kondisi merah seperti ini berarti submap saya, karena ini kebetulan di dalamnya kalau ada merah seperti ini berarti di dalamnya ini kalau kita klik itu ada device yang down. Jadi kita kelihatan di sini trafiknya berapa, kemudian di sini ada beberapa device yang kita monitoring, ternyata ada satu yang down merah. Oke, mungkin ini saja sekedar dasar untuk penggunaan dedut ya, untuk memonitoring jaringan kita, karena beberapa kemarin ada yang bertanya. Terima kasih mungkin sudah mengunjungi channel saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Saya akhiri, nantikan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.